Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Dan tetaplah berharap kepadanya di dalam menjalani hari-hari kehidupan dan juga melakukan berbagai pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberi semangat, menambahkan iman kepada kita semua untuk tetap kuat dan terus berharap hanya kepadanya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun jalan kehidupan kita yang paling tepat, dan juga hanya di dalam firman Tuhanlah kita mengerti setiap rencana Tuhan atas kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk mengangkatkan rasa syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau beri kepada kami sampai pada hari ini. Dan kami akan terus percaya dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai. Oleh sebab itu kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup yang tepat dan yang benar kepada kami, serta firman Tuhanlah satu-satunya yang membuat kami mengerti setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 24 Februari 2025 tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 22. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tanggalihamuma jolma naburuki isara di pangalaho najulu. Ailau magodui hinorhon ni aka hisap-hisap si paoto-oto. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bila sudah mandi, janganlah mengenakan pakaian kotor lagi. Ya, semua kita akan melakukan hal yang sama karena kita tahu jika kita mengenakan pakaian kotor lagi, maka otomatis itu akan mengotori tubuh kita lagi. Dan tentu tubuh yang sudah bersih haruslah kita jaga supaya tubuh yang bersih ini membuat semangat kita semakin bertambah-tambah. Benar ya saudara-saudara? Ya baiklah. Renungan kita pada hari ini berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Alkitab juga menyatakan dua macam manusia ini. Manusia lama dan manusia baru ini berbeda, bertolak belakang. Kiri dan kanan, hitam dan putih. Manusia lama, pola hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Pikirannya sia-sia. Tidak menyembah kepada Tuhan. Bebal, keras kepala, perasaannya tumpul, dan hidupnya hari-hari hanya menuruti keinginan daging. Serakah, penuh dengan kecemasan, sering berdusta, dan melakukan dosa. Pendendam, iri hati, pemarah, hari-hari hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh iblis. Mencuri, pemalas, tidak mau bekerja dengan baik, tidak totalitas, tidak berintegritas di dalam kehidupan. Tutur katanya selalu kotor. Dia selalu mendukakan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan. Memfitnah,
suka bertengkar, dan tidak membawa sukacita damai sejahtera. Tidak demikian halnya dengan manusia baru, orang-orang yang telah dibenarkan, yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Mereka yang telah dibenarkan Yesus Kristus menolak perbuatan manusia lama, bertolak belakang. Mereka hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, tidak pemarah, tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mendendam, mau melawan keinginan daging, melawan keinginan iblis, tidak mau mencuri. Dia bekerja dengan rajin, dengan baik, mau berbagi. Dia tidak suka dengan kata-kata yang kotor. Dusta jauh dari perkataannya. Hidupnya penuh hikmat. Dia tidak mau mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan. Hatinya penuh damai, mengasihi, mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada geram, tidak ada marah. Dia membawa sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menjadi baru? Atau kita masih suka hidup di dalam manusia lama? Manusia baru menerima pembenaran dan pengudusan dalam Yesus Kristus, sehingga hidupnya membuahkan kebaikan dan kebenaran serta keadilan. Sedangkan manusia lama menolak Allah dan penebusan Yesus Kristus, dan hidup mereka tidak berbuah kebaikan, tetapi berbuah kejahatan yang membinasakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui perbedaan kehidupan manusia lama dan manusia baru ini, tentu kita sudah bisa memilih, bukan? Janganlah kiranya kita lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang hidup mencerminkan kegelapan. Tetapi marilah dengan pengenalan kita akan Allah yang maha baik dan mensyukuri segala berkat-Nya di dalam kehidupan kita, kita menjalani kehidupan kita ini sebagai manusia baru yang telah dimenangkan, sebagai manusia baru yang telah ditebus, yang telah diselamatkan di dalam kasih karunia Allah. Marilah kita menjalani hari-hari hidup kita dengan baik dan benar, menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang menyesatkan, tidak lagi larut di dalam dosa-dosa dunia, melainkan kita terus berusaha dan terus berjuang menjalani hari-hari hidup kita di dalam ketaatan dan kesetiaan, dan seraya terus percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia, hiduplah di dalam kebenarannya, dan hiduplah sebagai manusia baru yang telah dibenarkan dan diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk tetap kuat, terus bertahan di dalam kebenaran-Mu. Hidup menjadi manusia yang terus di dalam kebenaran Tuhan. Manusia baru yang melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk tetap setia dan bertahan di dalam menjalani kehidupan di dalam iman kepada-Mu saja. Apapun yang kami kerjakan hari ini, ajari kami untuk melakukannya dengan baik, dan biarlah kami melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami dapat menikmati buah baik dari berkat Tuhan, dan kami pun boleh dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang berjuang, yang bergumul, yang sedang berduka cita. Kiranya kekuatan, jalan keluar, serta penghiburan yang daripada-Mu lah menyertai kehidupannya. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah pengharapan mereka tidak pernah kendor, tetap semangat berharap kesembuhan daripada-Mu. Karena kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.